Anakku yang ku cintai, engkau ku hargai. Want to work remotely but don't know how? Baik, bisa dimulai nggih, teman-teman? Suara saya terdengar? Ya Bu, terdengar. Bu, Oke, Dengar. iya Bu, kita mulai terdengar. nggih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Rabbi warahmatullahi israh li sadri wabarakatuh. wa yassir li Waalaikumsalam. amri wahlul min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala LP3M Bapak Dr. Ahmad Hoiri, yang saya hormati juga teman-teman dari LP3M, ada Bu Norma, Bu Tia, kemudian Pak Mahmudi dari Rektorat. Dan juga yang saya banggakan teman-teman mahasiswa calon peserta KPM ke-50 tahun 2025. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan pada kita semuanya, nikmat sehat, nikmat sempat yang jelas sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam acara sosialisasi KPM ke-50. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumul hisab nanti. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 8:47. Kita mulai saja acara sosialisasi KPM pada hari ini, dan agar pertemuan pada pagi hari ini memberikan keberkahan bagi kita semuanya, marilah kita awali dengan membaca umul kita bersama-sama. Al-Fatihah. Bismillah. Oke. Oke, untuk acara pada pagi hari ini pembicaranya tunggal ya, hanya Pak Hoiri karena ini kaitannya dengan sosialisasi KPM yang akan kita laksanakan nanti di awal tahun 2025. Baik, waktu dan tempat saya serahkan sepenuhnya pada Pak Hoiri. Monggo Pak Hoiri. Oke, baik Bu Nia. Terima kasih atas waktunya. Suara terdengar jelas ya? Ya, Ya, Jelas, terdengar. Pak. Oke. baik. Jelas, Pak. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati segenap tim LP3M, ada Bu Nia, Bu Tia, Bu Nurma, Pak Mahmudi, dan Bapak Ibu yang lain yang telah bergabung. Dan tak lupa kepada teman-teman mahasiswa calon peserta kuliah pengabdian masyarakat KPM MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka, karena memang sekarang masih dilanjutkan yang berbasis riset. Jadi KPM MBKM berbasis riset yang ke-50. Ini angkatan KPM Unsik yang ke-50 yang rencana akan kita laksanakan mulai hari ini untuk sosialisasi KPM-nya.
Sebelumnya izin share terkait materi sosialisasi. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, oke. Terima kasih. Bahwa untuk KPM yang ke-50, yang pertama menentukan tema. Nah, tema ini sudah kami sinergikan dengan calon lokasi KPM atau kabupaten mana yang nantinya akan kita jadikan sebagai lokus kegiatan KPM hari ini, begitu ya. Yaitu dengan temanya implementasi MBKM Bina Desa. Karena memang ini masih dalam satu program Kemendikbud juga berkaitan dengan ini. Ada empat program utama fokus KPM kita. Yang pertama adalah berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan kearifan lokal, baik olah pangan ataupun branding yang lain begitu. Kemudian kedua berkaitan dengan penanganan kemiskinan ekstrim, stunting lanjutan, dan pengentasan ODF. Serta yang ketiga ini adalah permintaan dari BPNP ya, Jawa Tengah berkaitan dengan literasi nabzah untuk ketahanan nasional dan menyiapkan generasi emas 2045. Maaf, ini typo di Indonesia. Dan yang keempat adalah berkaitan dengan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Tentunya berdasarkan arus globalisasi dan era teknologi seperti hari ini. Empat program besar ini itu bersinergi dengan program UNSIK, yaitu terwujudnya KPM MBKM UNSIK yang terintegrasi Al-Quran, yang berdampak nantinya pada kehidupan yang transformatif dan humanis. Artinya apa? Artinya nanti mahasiswa sebagai agen di dalam masyarakat yang mewujudkan dan meneruskan visi misinya UNSIK, yaitu yang memiliki karakter Quran yang nantinya berdampak secara makro begitu ya. Nah, maka dari itu dari empat program ini nantinya sebagai acuan teman-teman mahasiswa ketika sudah akan penerjunan itu nanti membuat program kerja yang relevan atau yang berhubungan dengan program-program kita ini. Oke. Kita tahu bahwa dalam KPM itu terdiri dari program unggulan. Program unggulannya pastinya ada dua yang menjadi titik-titik apa ini namanya? Highlight-nya lah, ibaratnya highlight-nya itu yang pertama adalah berkaitan dengan ini kegiatan kontributif pengabdian masyarakat. Artinya kegiatan yang memang diinisiasi langsung oleh teman-teman mahasiswa. Itu. Tetapi kalau yang kedua adalah kegiatan partisipatif pengabdian masyarakat, yaitu berkaitan dengan kegiatan yang memang ikut program desa, seperti kegiatan rutin, posyandu, PKK, kemudian misalkan tahlilan, atau bakti sosial yang ada di desa yang memang sudah terencana di desa tersebut, begitu. Nah, kemudian ini teman-teman mahasiswa yang harus dicamkan betul begitu ya, yang harus diperhatikan betul bahwa untuk jadwal kegiatan KPM ini sudah kami buat bersama dengan tim begitu. Tetapi ketika nanti ada pergeseran waktu atau tanggal akan kami infokan nantinya di grup Telegram KPM. Biasanya kan nanti kalau pada saat mendaftar KPM itu langsung diarahkan ke grup KPM 50 begitu. Nanti di sana semua informasi terpusat di sana. Saya jelaskan satu persatu teman-teman. Yang pertama adalah sosialisasi penjelasan kegiatan KPM yaitu hari ini. Ini mohon untuk tidak dicoret ya, Mbak. Siapa ini tadi? Mohon. Nah, yang pertama adalah 25 Oktober 2024 hari ini, yaitu kita melaksanakan sosialisasi. Nah, pendaftaran KPM-nya adalah 28 Oktober. Diulang, Pak. Itu ada yang nyoret-nyoret soalnya. Oh ya. Kenapa nyoret-nyoret? Hah? Ini nggak tahu ini ada yang nganu. Oh, ya. Saya ulangi ya, share screen ya. Nah, nah, ini. Oke. Saya ulangi bahwa untuk pendaftaran KPM 28 Oktober sampai dengan 12 November. Ini 28 Oktober sampai 12 November. Persyaratannya adalah
yaitu pertama semester 7 aktif, berarti yang hari ini masuk kemungkinan besar nanti akan mengikuti KPM, kemudian sudah atau sedang menempuh 120 SKS teman-teman. Ya, 120 SKS atau sedang menempuh 120 SKS itu bisa nanti mengikuti dengan syarat yang lain adalah matrikulasi tahfidz. Intinya begitu. Nah, dan membayar pendaftaran. Nah, membayar pendaftarannya itu sekarang kemarin itu 875, tapi sekarang naik menjadi 900. Kenaikan 25.000 itu karena memang program yang disarankan oleh pemerintah itu harus memiliki jaminan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi nanti BPJS itu juga kembali lagi ke mahasiswa. Ya semoga sih tidak ada apa-apa. Tetapi mbok-mbokan di dalam kegiatan KPM itu nanti ada yang apa-apa begitu. Tapi semoga tidak. Tapi untuk jaga nih itu nanti adanya asuransi begitu. Dan apalagi ini di luar kota ya. Pengen tahu lokasinya di mana? Teman-teman mahasiswa, insya Allah untuk Ya, Pak, KPM pengen tahu. ke-50 Dan lokasinya Pak, di, ya makanya tak Temanggung, jelaskan Pak. dulu ya. Eh, Ya, ya di Temanggung. Insya Allah kami untuk KPM 50 ini di Kabupaten Temanggung. Semuanya di sana. Begitu nggih? Nanti perizinan Bapeda Kecamatan Desa itu sampai dengan 30 November. Nanti ada plotting kelompok dan DPL itu tanggal 15 sampai 30 November setelah pendaftaran selesai. Tidak ada perpanjangan pendaftaran teman-teman mahasiswa. Jadi kalau yang mau ikut silahkan. Kalau yang memang tidak mau ikut di KPM 50 juga tidak apa-apa. Begitu nggih? Kemudian nanti ada TOT DPL, kemudian workshop ini yang buat mahasiswa berarti pendaftaran KPM sama plotting kelompok sama ini workshop penguatan soft skill. Itu kira-kira di tanggal 17 sampai 19 Desember. Nanti setiap kegiatan yang akan dilaksanakan biasanya Hamin berapa gitu sudah kita layangkan surat pemberitahuan kegiatan. Begitu. Kemudian ini yang pembekalan umum atau stadium general itu tanggal 24 Desember 2024. Ya. Kemudian setelah pembekalan, karena memang sudah diplotting kelompok, nanti akan tahu kelompoknya mana, kemudian rembukan begitu bersama dengan DPL, dan mahasiswa melakukan observasi atau survei desa. Untuk apa tujuannya? Pertama, kami harapkan pada saat penerjunan itu sudah tidak silaturahmi lagi, tetapi langsung action program begitu. Jadi setelah pembekalan, mahasiswa melakukan survei ke lokasi desa, yaitu kita kasih waktu kurang lebih ini 1 minggu lebih, begitu 26 Desember sampai 3 Januari 2025 untuk melakukan survei ke desa secara langsung oleh mahasiswa. Nanti tanggal 6 Januari penerjunan KPM-nya. Penerjunan itu ini masih dalam tahapan koordinasi dengan Bapeda Temanggung. Artinya penerjunannya itu apakah per kecamatan, apakah per desa, apakah memang dikumpulkan jadi satu di pendopo untuk diterjunkan secara formalnya. Begitu. Nanti akan kami infokan juga untuk yang ini penerjunannya. Nanti setelah penerjunan, 1 minggu berikutnya adalah bedah program. Mahasiswa melaksanakan kegiatan bedah program yang nanti akan direview oleh kami, tim BPKPM. Di rentang waktu tanggal 13 atau 14 Januari 2025. Kemudian supervisi yang akan dilakukan oleh DPL dan tim BPKPM itu biasanya di tengah-tengah perjalanan kegiatan KPM, yaitu di tanggal 20 sampai 30 Januari 2025. Kemudian pelaksanaan KPM dari penerjunan sampai penarikan itu dari tanggal 6 Januari sampai 14 Februari 2025. Oke. Nah, nanti penarikannya dari DPL itu kurang lebih di tanggal 13 sampai 14 Februari 2025. Alasan ini adalah karena memang kalau secara kalender itu di tanggal berapa ya? Itu sudah mau puasa. Akhir Februari atau awal Maret itu sudah puasa. Artinya apa? Artinya ini memang sebelum puasa, sebelum bulan Ramadan ini semuanya sudah selesai. Nah,
untuk pengumpulan video, artikel, karena seperti biasa target output KPM itu kan ada laporan akhir, artikel ilmiah, video profil, sama produk KPM ketika memang ada. Nanti biasanya ini untuk penghargaan dan nominasi untuk teman-teman, mengapresiasi teman-teman mahasiswa yang sudah berjuang, yang sudah mengabdi di masyarakat. Nah, kemudian yudisium kelulusan itu maksudnya adalah kalian itu lulus tidaknya KPM itu ditentukan di tanggal 27 Februari setelah dari desa ngasih nilai, dari DPL ngasih nilai, dari BPKPM ngasih nilai, begitu. Kalau sudah keluar nilainya, biasanya nanti di dalam sertifikat itu juga ada keterangan lulus tidak lulusnya, begitu. Ya. Perlu kami informasikan bahwa nilai itu memang sangat krusial ya, karena pengalaman kemarin ada hampir 50 mahasiswa itu tidak lulus KPM atau nilainya C. Karena memang di sana itu tidak ikut berproses dalam kegiatan pengabdian, kemudian nggak pernah izin ke kelompoknya, koordinasi dengan DPL juga kurang, kemudian dengan desa juga ada something gitu, ada masalah karena tidak memberikan respon izin ataupun yang lainnya. Begitu nggih? Ini adalah kegiatan Randon KPM 50 yang nantinya bisa tentatif ada perubahan satu atau dua, tetapi kami maksimalkan semoga tidak ada perubahan sesuai dengan perencanaan kegiatan yang telah dilakukan. Oke. Ini nanti materi PPT-nya akan saya Akan saya share begitu ya setelah ini. Oke. Kemudian selanjutnya adalah fakta integritas, teman-teman. Fakta integritas ini berfungsi untuk apa? Setiap mahasiswa nanti mengupload ini yang sudah tertera di sistem begitu, bahwa tidak ada pemindahan kelompok, itu tidak ada. Karena memang kami mempertimbangkan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan keilmuan. Biasanya kan ada, Pak, saya jauh, Pak, saya itu tidak ada teman di prodi yang sama dan seterusnya. Ya memang kayak gitu. Logikanya, besok kita kurang lebih membutuhkan seratusan desa. Kalau memang prodi tersebut lebih dari 100, bisa memungkinkan mahasiswanya lebih dari 100, memungkinkan untuk ada teman prodinya. Tetapi kalau tidak, ya tidak mungkin. Misalkan kayak yang sedikit itu fisika misalkan ya, kan tidak ada 30. Berarti ya hanya 30 desa yang ada fisikanya karena memang kebutuhan prodinya itu memang tidak menyeluruh. Tetapi beda dengan PAI, manajemen misalkan atau yang dari Fastikom, TI misalkan yang lebih dari 100 pastinya di sana itu bisa ada 2 atau 3 yang sama serumpun keilmuannya. Insya Allah nanti kami mengplottingnya adalah kelompoknya itu 10 sampai 13 mahasiswa per desa. Ya, 10 sampai 13 mahasiswa per desa berbasis gender, berbasis keilmuan, dan berbasis kebutuhan yang ada di desa. Nanti fakta integritas ini diupload di dalam sistem bersamaan dengan persyaratan yang lain. Nah, tentunya nanti akan saya lebih detail pada saat pembekalan akan saya sampaikan ini. Intinya tugas mahasiswa ya menjaga nama baik alma mater itu jelas dan mengikuti tadi aturan atau mungkin norma-norma yang ada di desa tersebut, intinya begitulah, dan melaksanakan program KPM. Nah, outputnya ini untuk wawasan awal begitu ya teman-teman mahasiswa. Nanti jadi output KPM itu selain laporan kegiatan itu ada publikasi ilmiah yang nanti diharapkan selesai KPM publish, kemudian video profil biasa ini berkaitan dengan video branding desa dan kegiatan KPM jenengan. Ini beberapa contoh artikel yang sudah publish dari teman-teman mahasiswa KPM kemarin. Nah, ini profil dan seterusnya. Nanti kalau mau ditanyakan video, profil, dan sebagainya, nanti ada sesi tersendiri di soft skill juga akan dijelaskan lebih detail. Di pembekalan juga akan dijelaskan. Oke. Ini beberapa output KPM kita, teman-teman. Alhamdulillah, tahun 22 kita mendapatkan, 23 kita mendapatkan rekor muri kategori Indonesia, yaitu penanaman cabai secara hybrid terbanyak. Ini tahun 22. KPM, ya ini. Kemudian ini beberapa foto. Ini yang prestis juga kemarin tahun 2024, Februari kemarin. Ini kita memecahkan rekor muri dunia. Ini the most variant of tuber best food. Ini yang diadakan di Kabupaten Banjarnegara.
kita menggunakan 113 desa dan alhamdulillah kita bisa membranding berkaitan dengan kualitas pangan, olahan pangan berbasis kearifan lokal yaitu umbi-umbian yang ada di Kabupaten Banjarnegara ini. Ini. Kemudian ini tentang stunting, tentang apa? Ya, ini stunting, pengolahan menu, pelatihan keterampilan masyarakat dalam mengolah menu bergizi, sharing bisnis UMKM, kemudian pengelolaan sampah, kemudian IT di bidang komunikasi publik, media komunikasi publik, dan seterusnya. Ini sangat banyak, atau mungkin di bidang teknologinya, atau di bidang mesin begitu, kita kemarin juga membuat berkaitan produk inovasi pengabdian masyarakat ini untuk pengolahan singkong gitu ya. Oke, ini inovasi yang lain terkait dengan parut otomatis, teknologi olahan kelapa dan sebagainya. Nah, ini oven singkong dan seterusnya. Oke. Mungkin itu nih, terima kasih. Mungkin itu teman-teman mahasiswa sebagai gambaran awal sosialisasi. Oke, berkaitan dengan itu, monggo dari teman-teman jika ada pertanyaan begitu, silahkan ditanyakan. Begitu Bu Nia? Oke, baik, terima kasih Pak Hoiri. Ya. Eh, ini kebetulan ada Bapak Ahmad Afandi Mm-mm. selaku nanti Ketua KPM ya, dari BPKPM. Monggo, mungkin Pak Ahmad Afandi mau menambahkan informasi berkaitan dengan KPM yang akan dilaksanakan tahun depan. Kebetulan Ji, saudara, monggo Pak Afandi. terima kasih Bu Kurniawati Mutmainah. Sebelumnya terima kasih untuk rekan mahasiswa semuanya yang sudah ikut Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang saya hormati Bapak Kepala LP3M, Bapak Dr. Ahmad Hoiri, yang saya hormati Ibu Sekretaris LP3M, Ibu Kurniawati Mutmainah MSI, serta rekan-rekan semuanya yang dari LP3M, ada Bu Nurmah Husna dan lain sebagainya. Serta yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan mahasiswa calon peserta KPM MBKM berbasis riset yang ke-50 Unsik Jawa Tengah di Wonosobo yang dilaksanakan insya Allah nanti pada bulan Januari sampai Februari tahun 2025. Tadi sudah disampaikan sama Pak Kepala LP3M untuk syarat teknis sampai pembiayaan. Nah, untuk itu saya akan menyampaikan informasi-informasi terkait pelaksanaan KPM sebelumnya. Lebih ke teknisnya. Yang perlu calon mahasiswa KPM yang harus dicermati betul-betul yaitu di situ ada fakta integritasnya, di mana fakta integritas harus dilakukan dan jangan dilanggar. Seandainya dalam pelaksanaannya ternyata masih ada pertimbangan, misalkan waktu ya untuk keikutsertaan di pelaksanaan KPM tidak sepenuhnya bisa dilaksanakan atau ada kendala-kendala lain yang mahasiswa ternyata nantinya dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan KPM tersebut, ya saya harapkan mending dipikir dulu atau ditunda untuk mengikuti kegiatan KPM yang akan datang. Dikarenakan kegiatan KPM ini ya tidak sekedar kegiatan akademik, ya mungkin ada yang mengatakan hanya formalitas dan lain sebagainya, itu tidak. Untuk kegiatan KPM ini benar-benar harus dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan atau peraturan-peraturan yang sudah kami susun untuk mahasiswa peserta KPM melaksanakan dan menaatinya. Evaluasi sebelumnya yaitu masih banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang dalam melaksanakan kegiatan ini ternyata masih kurang tertib, disiplin, jarang direlokasi dan sebagainya. Nah,
perlu kalian ketahui semuanya bahwa kegiatan KPM ini tidak serta-merta hanya kegiatan kewajiban, tapi apa ya, bukan kewajiban, kegiatan yang sekedar formalitas saja enggak. Nah, setiap kali kegiatan KPM kami masih ada saja yang tidak kami luluskan atau terpaksa kami tidak keluarkan nilainya. Nah, hal tersebut dikarenakan mahasiswa yang tidak dapat melaksanakan kegiatan sepenuhnya, tidak tertib, tidak disiplin, koordinasi dengan kelompok juga tidak dapat dilakukan dengan baik. Sehingga dengan terpaksa kami tidak meluluskan. Nah, untuk itu silahkan mahasiswa untuk bisa mencermati fakta integritas tersebut seandainya masih dalam banyak pertimbangan, misalkan untuk kegiatan di luar luar kuliah atau kegiatan pribadi yang dapat mengganggu KPM, ini dipertimbangkan terlebih dahulu atau mengikuti kegiatan yang akan datang. Untuk itu, monggo kalau kalian sudah siap, ya, sudah siap untuk mengikuti kegiatan KPM yang ke-50 ini, sudah menandatangani fakta integritas, untuk itu harus menaati semuanya. Kebetulan setiap kali KPM ya masih ada saja yang terpaksa tidak kami luluskan. Untuk itu, untuk KPM yang akan datang, kami harapkan semuanya ikut dengan baik sehingga tidak ada mahasiswa yang tidak kami. Pesertanya nanti ada reguler dan ada kelas B atau kelas ekstensi atau kelas pegawai lah istilahnya. Nah, itu tidak kami kami beda-bedakan, ya, kami samaratakan perilaku istilahnya ya. Untuk kegiatannya tidak kami bedakan, ya. Kami samakan di antara ekstensi dan reguler. Jadi intinya ya semuanya harus mengikuti kegiatan di lokasi. Di situ juga ada ketentuannya, ya. Nanti akan disampaikan juga pada waktu soft skill atau pembekalan. Jika mahasiswa tidak berada di lokasi lebih dari 5 hari, sudah otomatis mahasiswa tersebut tidak kami luluskan. Jadi kegiatan selama 40 hari ini memang kegiatan yang wajib dan tidak ada istilahnya libur atau tanggal merah atau harus tidak ada kegiatan. Jadi selama 40 hari itu adalah kegiatan full berada di lokasi KPM. Dan kegiatan ini juga mahasiswa wajib singgah di posko. Ya, dalam artian singgah ya berarti harus menginap di posko. Jika nanti ada tanya ini yang kelas B atau yang lain ketika tidak bisa menginap seperti apa, ya sudah pahamlah ya untuk ketentuannya seperti apa. Makanya ini harus disiapkan betul-betul untuk pelaksanaan kegiatan KPM. Jangan sampai kalian sudah menyempatkan waktu untuk mendaftar, proses sampai untuk membayar biaya, bahkan sudah mengikuti soft skill, pembekalan dan penerjunan, akan tetapi dalam pelaksanaannya mahasiswa tersebut tidak dapat melaksanakan kegiatan secara maksimal. Ya, ini kalau tidak maksimal walaupun proses sudah dilaksanakan, tetap akan menjadi pertimbangan dari kami untuk penilaiannya. Penilaian itu juga berdasarkan dari nanti ada laporan individu yang setiap hari harus diupload, terus ada laporan bulanan, laporan akhir video, laporan akhir kegiatan, bahkan artikel. Penilaiannya berdasarkan dari itu. Namun ada penilaian lain. Penilaian lain kami juga tidak sedang mengecek dari sistem akademik. Penilaian lain kami juga akan mencari informasi, ya, untuk aktivitas-aktivitas mahasiswa di tempat KPM.
Di antaranya yaitu kami akan melakukan supervisi, di mana supervisi itu yang dilakukan oleh tim dari BPKPM maupun dari pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan-pimpinan dari fakultas. Selain itu kami juga akan melakukan sidak, terus mencari informasi dari DPL, ya, informasi dari DPL untuk keaktifan mahasiswa. Kami juga akan mencari informasi kepada perangkat desa, bahkan masyarakat. Kalau untuk laporan harian, mingguan, dan lain sebagainya, ya, pengalaman-pengalaman itu bisa jadi mahasiswa setiap hari, setiap minggu mengupload laporan tersebut. Ya, laporan tersebut dari foto yang dinarasikan kegiatannya. Nah, kami tidak sekedar itu saja, ya, tapi ada mencari informasi keaktifan kalian melalui cara yang lain. Kalaupun kalian sudah melaporkan kegiatan kalian setiap hari, namun realitanya ternyata dalam pelaksanaan kegiatan KPM di lokasi kalian tidak aktif. Jadi hanya melaporkan saja, tapi kalian tidak di lokasi. Nah, ini akan menjadi catatan tersendiri untuk menilai kalian. Nah, nilai itu nanti akan dikeluarkan dari desa yang ditandatangani oleh kepala desa. Selain itu ada DPL dan dari BPKPM. Nah, dari BPKPM penilaiannya kami mencari informasinya dari itu. Kalau DPL setiap kesehariannya mungkin dari laporannya ya, berdasarkan hal itu. Terus dari desa juga akan mengamati kalian pelaksanaan di desanya. Karena pengalaman kemarin juga ini ternyata ada mahasiswa yang tidak pernah ketemu dengan perangkat desa, jadi hanya berangkatnya enggak tentu. Pas ada koordinasi dengan kepala desa tidak pernah berangkat. Nah, ini akan menjadi catatan kami. Dan ada juga yang sudah melaporkan setiap hari, fotonya juga ada, ternyata setelah kami cross-check, foto-foto itu hanya foto yang didapatkan. Ya, yang didapatkan dari grup dari kelompok tersebut, terus dinarasikan baru diupload. Itu kami akan cek lebih detail lagi. Nah, kalau kalian tidak lulus KPM, terus apa yang harus kalian lakukan? Yang harus kalian lakukan ya harus ikut KPM lagi dengan proses semula. Ya, dari pendaftaran, pembayaran lagi, terus untuk soft skill juga harus melakukan soft skill lagi, harus pembekalan, harus observasi. Dan untuk kegiatan KPM juga tidak serta-merta hanya di kabupaten-kabupaten sebelah. Kita tergantung dari untuk lokasinya tergantung dari program dari perguruan tinggi. Misalkan setelah kita rapatkan rapat koordinasi untuk kegiatan KPM di kota mana, di kabupaten mana, yaitu berdasarkan dari rapat koordinasi dengan pimpinan perguruan tinggi. Yang kebetulan untuk tahun 2025 di bulan Januari Februari insya Allah akan dilaksanakan di Kabupaten Temanggung. Nah, kita juga belum tahu untuk kegiatan KPM di bulan Juli Agustus tahun yang akan datang, tahun 2025 yang gelombang 2. Kita belum ada koordinasi. Bisa jadi kita di mana? Di Sragen, bisa jadi kita di Kabupaten Kebumen atau di Brebes atau di Pekalongan, kita belum tentu. Makanya dengan kesempatan ini kami harapkan semuanya dalam melaksanakan kegiatan KPM harus siap, harus siap dan secara optimal harus dilakukan. Ya, catatan ini ya sekali lagi saya ada catatannya, kalau kalian belum siap melaksanakan kegiatan KPM sepenuhnya, masih banyak pertimbangan-pertimbangan ya, sebelum kalian mendaftar, sebelum kalian membayar terus mengikuti proses soft skill dan lain sebagainya, mending dipertimbangkan dulu. Bisa kalian mengikuti kegiatan KPM itu pada gelombang 2 di bulan Juli Agustus atau Agustus September, ataupun nanti diikut yang tahun 2026. Jangan sampai
kalian dipaksakan harus mengikuti KPM pada saat yang akan datang di bulan Januari Februari, tapi kalian belum siap. Ya, ini terkecuali nanti kalau yang ada kendala untuk kesehatan, ya untuk kendala kesehatan silakan dipersiapkan untuk membawa obat-obatan yang rutin dikonsumsi. Akan tapi kami tidak ada istilahnya misalkan nyata mahasiswi khususnya yang perempuan ini ada alasan mahasiswi yang punya anak kecil, bayi yang masih hamil, ini juga perlu dipertimbangkan. Jangan sampai hal itu akan menjadi nambah ada permasalahan bagi kami untuk misalkan tempatnya, untuk toleransinya. Ini kami sampaikan terlebih dahulu. Kalau misalkan yang punya bayi kecil misalkan masih menyusui atau tidak bisa ditinggalkan, dan bahkan kalau yang hamil itu tidak boleh mengikuti KPM karena sudah ada ketentuannya juga. Ini mohon dipahami dan cermati semuanya. Ya, tadi tidak ditampilkan di slide. Ya, ini tidak menyerupakan pengalaman sebelumnya. Nah, pengalaman itu akan menjadi evaluasi dengan harapan evaluasi ini tidak akan terjadi pada kegiatan KPM yang akan datang. Kegiatan itu akan insya Allah akan dapat terlaksana dengan baik, lancar, ya. Terus kalian juga dapat melaksanakannya dengan riang gembira juga. Untuk itu, monggo silakan kalian pikirkan kembali. Tapi yang sudah siap segera persiapkan untuk syarat-syaratnya. Tapi kalau masih bimbang dan ragu, monggo bisa pikir ulang kembali, jangan sampai itu akan menjadi kendala untuk panjenengan dalam mengikuti kegiatan KPM. Sekali lagi, KPM ini tidak sekedar KPM formalitas, karena ini adalah suatu kegiatan akademik, suatu kewajiban kalian. Kalian tidak KPM tidak bisa melanjutkan kegiatan akademik selanjutnya, karena syarat dari mungkin ujian skripsi juga harus sudah lulus KPM. KPM itu sendiri memiliki SKS, 4 SKS. Ya, 4 SKS ini adalah 4 yang SKS yang banyak juga, ya, selain untuk skripsi. Terus kegiatan KPM juga memerlukan waktu, ya, pikiran, tenaga, dan biaya juga. Karena biaya KPM tidak sekitar pada pendaftaran 900.000 itu yang tadi saya sampaikan Pak Kepala LP3M, tapi di pelaksanaannya. Ya, di pelaksanaannya seperti akomodasi, makan sehari, dan lain sebagainya, itu semuanya diserahkan ke mahasiswa. Ya, untuk itu monggo sekali lagi silahkan dipikirkan ulang, kalau sudah siap segera persiapkan persyaratan-persyaratannya. Kalau masih bimbang dan ragu, silahkan dipertimbangkan secara matang. Mungkin itu Bu Kurniawati Mutmainah, terima kasih atas waktunya. Nanti kalau ada pertanyaan kita sambil diskusi saja, akan saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ahmad Afandi. Untuk sesi selanjutnya tanya jawab ya, sebelum nanti Pak Hoiri juga mau memberikan tambahan. Ini juga ada beberapa pertanyaan di kolom chat Pak Hoiri. Mau ditanggapi Pak Hoiri langsung mungkin ya? Ini ada 3 pertanyaan kalau nggak salah. Monggo, Pak Hoiri, monggo. Terima kasih. Ini sudah kami share untuk materi sosialisasi hari ini dan pengumuman. Di dalam pengumuman itu ada persyaratannya, pembayarannya, dan jadwal kegiatan. Gitu ya, teman-teman mahasiswa ya. Saya menjawab yang memang belum ada di dalam pengumuman tersebut. Jadi nanti baca dulu pengumumannya, silakan di-download, dibaca, barulah bertanya, gitu ya. Oke, pertanyaan pertama. Oh, karena tadi belum saya share ya, ini baru saya share.
ada syarat tidak cuti sampai dengan semester 7, apakah wajib 120 SKS untuk KPM sekarang? Silakan dibaca pengumumannya Mbak Imas ya, Mas Alvan ya. Ini maksudnya yang penting minimal semester 7 di tahun akademik ini, kemudian sedang atau telah menempuh 120 SKS. Sedang atau telah. Gitu ya. Misalkan semester semester 7 ini kok di transkrip nilai itu belum 120 SKS. Nggak apa-apa kalau ditambahkan dengan yang sedang ditempuh. Gitu ya. Kemudian yang kedua, ini sama pertanyaan yang sama. Dari Mas Rizky. Ricky kok Rizky? Yang Ricky Prasetya itu, Pak. Pertanyaan ketiga ini dari Mbak Jenny juga sama ya mengikuti KPM. Ya, Mas Rikus, apakah untuk KPM nanti harus tes lagi atau tinggal pembayaran saja? Tinggal pembayaran saja karena sudah memiliki tes TAFID. Kemudian dari Ponang, permisi Pak, saya Ponang. Oke. Persyaratan KPM kan harus mengikuti sertifikasi tahfidz. Apakah dalam syarat di pendaftaran KPM harus lulus ya Pak? Harus lulus, dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan dari LPTQ. Silakan menghubungi Pak Mukromin atau Gus Sofan atau tim yang ada di LPTQ. Lalu misalkan gagal, bagaimana ya Pak? Ya semoga jangan gagal. Makanya setelah ini langsung daftar ujian. Kalau gagal, masih daftar lagi sampai dengan lulus sampai sebelum 12 November. Itu ya. Kita sudah koordinasi juga dengan LPTQ, maksudnya kita sudah ada warning bahwa untuk membantu di sertifikasi tahfidz begitu. Pak mau tanya, untuk mengenai pernyataan atau fakta integrasi itu apa ya Pak untuk difoto? Maksudnya gimana ini, Pak Mas Muhammad Abu Sofyan? Maksudnya adalah jenengan tanda tangan di Fakta Integritas menyatakan berarti siap mengikuti seluruh aturan yang ada di KPM. Kemudian tidak minta pindah-pindah kelompok, bermatre, ya sudah disiapkan oleh Pak Mahmudi nanti untuk diupload. Kemudian mohon maaf Pak, izin bertanya untuk dapat file fakta integritas dari mana? Dari sistem, ya. Nanti silahkan Pak Mahmudi juga menjelaskan boleh berkaitan dengan mekanisme pendaftaran. Izin bertanya untuk kami saat ini berarti ya sama ya. Tolong jangan jangan bertanya hal yang sama kalau bisa. Karena sudah terwakilkan dari atas, ya. Persyaratannya apa saja? Itu sudah saya share ya di grup ini ya, di chat room. Silakan di-download. Oh, ada 4 program, apakah dilaksanakan semua atau gimana, Pak? Nah, maksudnya begini, 4 program itu sebagai acuan kita, paling tidak nanti jenengan membuat programnya itu tidak keluar dari tema kita gitu intinya. Ya tidak harus semuanya dijalankan, tergantung kebutuhan desa, Mas Rio, gitu ya. Izin bertanya, untuk yang mengikuti kampus mengajar dan KPM sudah dikonversi, itu prosedur daftarnya tetap sama atau bagaimana? Oke, ini pertanyaan berbeda. Mbak Tania, silahkan bisa diinformasikan kepada teman-teman mahasiswa yang akan merekognisi KPM langsung datang ke LP3M di jam kerja. Nanti menghubungi Bu Kurniawati atau Bu Nurma Husna. Begitu ya, ini Mbak Tania ya. Jadi prosedurnya tidak sama. Jadi langsung datang ke LP3M. Nanti bagi yang rekognisi tersebut atau yang dikonversi hanya mengikuti sampai dengan soft skill saja, tapi tidak ikut penerjunan KPM. Begitu Mbak Tania ya. Oke, lanjut. Sama nih ya, nih ya. Untuk persyaratan rekognisi KPM jika sudah mengikuti salah satu program, itu apa ya Pak? Yang penting syaratnya adalah semuanya, semua bukti jenengan mengikuti kegiatan yang direkognisi. Misalkan kampus mengajar, berarti ada laporannya, ada nilainya, ada sertifikatnya yang nanti bisa langsung dikonversi lewat LP3M. Ada template atau syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu tanda tangan dari kaprodi atau dekannya. Sudah kayak gitu intinya. Gitu ya Mbak Ananda. Mas Riyadi, apabila SKS kurang dari 120 dan sedang menempuh, ya udah tak jelaskan Mas ya, tadi ya, lulus atau sedang, berarti kan sama, monggo.
Untuk yang sudah punya BPJS Ketenagakerjaan, apakah harus daftar dan bayar lagi? Nanti biasanya kalau memang yang sudah silahkan lapor ke kami. Biar tidak, biar tidak dikelompokkan dengan teman-teman yang lain. Nanti kita kembalikan 25.000 itu yang peningkatannya itu. Itu ya Mas Zahrul Nizam. Nanti berarti tetap bayarnya 900 aja. Nanti ketika jenengan memang sudah punya BPJS Ketenagakerjaan, tunjukkan ke kami, tak kasih uang 25.000 itu tak kembalikan. Gitu ya Mas Zahrul Nizam. Karena memang ini kewajiban dari kita sebagai penyelenggara di magang masyarakat, salah satunya KKN itu dihimbau untuk adanya BPJS Ketenagakerjaan selama kegiatan KPM. Begitu Mas Zahrul. Oke. Mbak Yayu, izin bertanya, apakah yang bisa direkognisi ke KWM hanya KM atau ada yang lain seperti PMM? Ini sebenarnya sudah selesai di level, harusnya Prodi juga sudah pernah yang dari Kemendikbud itu Mbak Yayu. Jadi tidak hanya KM, ada magang, ada proyek kemanusiaan, ada riset, ada KKN internasional dan sebagainya. Begitu ya? Oke. Mohon maaf Bapak, untuk persyaratannya bisakah dikirim ulang? Berarti kamu Mbak Kotrunada baru masuk ya? Oke, saya kirim ulang. Ini. Oke, yang lainnya silakan ditanyakan lagi. Bisa raise hand, bisa chat di room. Itu saya kirim ulang pengumumannya sudah sama materi sosialisasi hari ini. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup ya? Sudah cukup? Anu, Bu, ini nambah Ya, sedikit, gimana? Ya, monggo. nambah. Siapa? Mas Pak siapa ya? Mahmudi. Saya Pak Mahmudi, Oh, Mahmudi. Pak Bu. Mahmudi. Oh, alah, Pak Rani mahasiswa. Sorry, Pak. Monggo Pak Mahmudi. Untuk fakta integritas sudah saya upload di SIMA. Cek saja fakta integritasnya itu di halaman KPM. Login di web SIMA. Nanti cek di apa ini? Di halaman KPM. Terus kemudian di bagian alur pendaftaran itu yang poin 1 itu ada download pernyataan fakta integritas. Kemudian untuk yang TAFID itu memang harus lulus. Nah, itu sudah setiap 3 minggu sekali itu kita menyelenggarakan sertifikasi tahfidz. Tapi kenapa baru pada mau usul, ini mau KPM lagi pada mau usul tahfidz. Cuma biasanya kita kasih solusi ini, besok itu ada tanggal 26. Ya, 26 itu yang belum daftar tapi segera daftar, dibayar, kemudian segera ambil jadwal untuk tes besok pagi ya. Itu ada 4 sesi jam 8 sampai jam 11. Itu untuk yang TAFID tanggal 26. Kalau nggak lulus ya kemungkinan biasanya kita kasih solusi nanti itu pendaftaran kan dibuka sampai tanggal 12. Nanti biasanya tanggal 9 ini kita buka lagi. 9 November. Nah, jadi tenang. Kalau 26 nggak lulus bisa mengulang di tanggal 9 November. Ini kan pendaftaran di 12 November ya. Nah, kalau 9 Ya November Pak. masih nggak lulus lagi ya berarti ya orang niat berarti ikut yang berikutnya. Nah, makanya belajar yang tekun ya supaya tahfidnya lulus. Kemudian untuk yang Oke. SKS tadi Pak Khairi itu kan eh, 120 lulus atau yang menempuh ini maksudnya gini ya teman-teman. Berarti yang ditempuh saat itu adalah sisanya. Jadi yang dulu-dulu juga udah lulus. Jangan sampai nanti 120 SKS sudah menempuh 120 SKS tapi semester 1 nggak pada lulus, semester 2 nggak pada lulus, semester 3 nggak pada lulus, ya nggak bisa diakui. Jadi 120 itu maksudnya 120 itu yang berarti 20-nya yang mau ditempuh sekarang, yang sebelumnya udah lulus semua. Kayak gitu hitungannya. Betul. Jangan sampai nanti salah paham. Pak, saya sudah menempuh 120 tapi yang semester lama-lama nggak pada lulus, ya nggak bisa diakui. Gitu ya, bisa dipahami teman-teman ya. Oke, Sampai sip. Bu. Makasih Pak Mahmudi pencerahannya. Iya. Mantap. Oke. Ini lanjut ke pertanyaan nih. Diselesaikan, Bu. Oke, Izin bertanya, Pak. Ini untuk ekstensi Kebumen, apakah ikut digabungkan? Kita untuk saat ini semuanya disamakan.
Ya, kalau mau ikut KPM yang 50, KPM ke 50 ini berarti semuanya di Temanggung, Bu Eli, Mbak Eli. Kemudian Mbak Ica, mohon maaf Pak, jika sudah mengikuti KM tapi tetap mau ikut KPM. Oh boleh, silahkan. Berarti KM-nya tidak direkognisi ke KPM, tapi jenengan bayar seperti teman yang lain. Oh berarti jenengan memang pengen punya pengalaman. Bagus Mbak Ica ya. Jarang-jarang seperti jenengan mahasiswa ya. Oke. Lanjut Mbak Dila. Izin bertanya Pak, bagaimana kalau yang sedang punya anak masih kecil? Tadi ya Bu, Nun Sewu, kita kan semuanya punya urusan dan punya kepentingan masing-masing. Saya juga punya anak kecil, sama aja. Mungkin Bunia juga masih punya anak kecil ya, dan sebagainya. Kalau memang masih punya anak kecil dan masih menyusui, ikutlah KPM berikutnya saja Bu, nggak apa-apa daripada merepotkan panjenengan. Pak, tapi saya kepengen lulus cepet, Pak. Ya itu resikonya, wong jenengan punya anak, gimana lagi? Nggih? Begitu. Jadi solusinya ya tetap ikut kalau memang memungkinkan. Kalau tidak bisa, nunggu anaknya agak besar. Gitu kan? Nggih. Terus Mbak Ek, Mas Eka Navianto mau nanya Pak, saya sempat lihat di Unsik ada program rekognisi. Waduh, sudah dijelaskan tadi ya. Saya masih magang, Pak. Kalau masih magang, berarti belum bisa direkognisi. Harus sudah ada sertifikat. Gunanya untuk apa, Mas? Gunanya sertifikat itu untuk merekognisi nilainya. Biar sama dengan nilai jenengan magang. Kalau belum ada nilainya, otomatis kita tidak bisa merekognisi. Begitu, nggih? Kalau sedang berjalan berarti nggak bisa. Berarti nanti nunggu aja KPM ke 51 jenengan rekognisi di sana. Gitu, Mas. Kemudian Mbak Dewi, apakah bisa saat mengikuti KPM juga mengikuti kegiatan micro teaching? Nah, ini ini yang menjadi permasalahan. Micro teaching kan semester 5 ke 6 kan? Sementara untuk KPM 6 ke 7 kan persyaratannya minimal semester 7. Ya, Mbak Dewi Konitah ini sama kasusnya di beberapa KPM kemarin. Ingat teman-teman mahasiswa, jangan sampai kegiatan KPM itu tumpang tindih dengan kegiatan di fakultas. Ingat itu. Ada memang kurikulum di fakultas itu ngepasi bersamaan. Makanya kita sosialisasi hari ini adalah pertimbangan jenengan itu mau ngikut atau tidak supaya tidak merepotkan jenengan sendiri. Jangan sampai semuanya diambil tetapi karena ini di Temanggung jadi tidak memungkinkan wira-wiri ke kampus dan ke Temanggung. Memang free selama Januari Februari itu untuk kegiatan KPM. Kalau memang bisa nggak saat mengikuti KPM juga mengikuti kegiatan micro teaching? Sebenarnya tidak bisa. Karena memang jenengan di sana kan selama 40 hari di desa. Kan begitu. Kemudian Mas Adi izin bertanya Pak, LTPK sekarang bukannya jam berapa? Pak? Kalau jam kerja dalam tanda kutip itu 7.30 sampai dengan jam 16.00 jam 4 unit masing-masing. Begitu ya Mas Adi ya. Kemudian Mas Hasim, izin bertanya untuk tes tafid itu apa saja ya Pak? Jangan tanya di sini ya. Ini forum KPM bukan forum tafid. Forum tafid silahkan tanya ke LTPQ. Izin bertanya Pak untuk tes tafid kan termasuk saat KPM. Terakhir tes tafid kapan Pak? Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Mahmudi. Yaitu akan dilaksanakan tanggal 26 Oktober. Maaf. 28 Oktober Pak? Betul, 28, 26 besok. Oh 26 berarti Sabtu besok ya. Tapi Oke. kalau nanti masih ada peminat banyak, nanti tanggal 9 bisa kita buka kembali, 9 Desember. Oke. Ya semoga semoga nanti ditambah ya Pak rentangnya Pak. Nanti saya tak bilang ke LPTQ, jenengan mungkin bisa memfasilitasi untuk ini teman-teman mahasiswa siapa tahu mau ikut karena sudah terlambat yang besok bisa saja nih di awal-awal November mungkin ya. Jadi ada lagi gitu mungkin ya Pak. Selain 9 biar nggak mepetan gitu. Oke. Nanti coba. Tapi yang jadwal terschedule sudah jelas besok Sabtu sama tanggal 9 November. Izin bertanya Pak, kalau yang sudah terikat kerja bagaimana solusinya Pak? Solusinya kami menyediakan surat izin
untuk mengikuti KPM. Surat izin mengikuti KPM yang ditujukan kepada dinasnya jenengan, tempat kerjanya jenengan, Mas Tiono ini. Dari dulu seperti itu kita. Jadi tidak membedakan tadi betul kata Pak Afandi itu tidak membedakan ekstensi dan regulernya. Karena memang semuanya mengabdi di masyarakat. Begitu. Oke. Saya kira sudah semuanya ini. Tinggal nanti semoga yang tahfidz begitu yang belum lulus atau yang belum ujian nanti untuk segera mengikuti. Oke. Matur nuwun Bu Nia. Oke, masih ada lagi yang mau ditanyakan? Saya sedikit menambahkan untuk mahasiswa yang mau merekognisi KPM, prasyaratnya juga harus ada lulus tahfidz ya. Jadi yang mau merekognisi dan belum tes tahfidz silahkan, mumpung ini besok tanggal 26 ada jadwal, silahkan untuk segera mendaftar. Oke, masih ada lagi? Ini satu lagi nih Bu pertanyaan Ada dari Mas Mas Al. Al. Ya, bukan Al Hoir ya ini ya. Izin bertanya Pak, untuk desanya di mana saja? Ya wong yang daftar aja belum tahu saya ada berapa, ya belum ditentukan desanya. Desanya itu nanti setelah jenengan mendaftar tanggal 12 close, barulah ada berapa orang itu kita bagi plotting kelompok, baru kita minta desanya. Tapi hari ini kami sudah mulai koordinasi dengan Bapeda Temanggung untuk menyiapkan desa-desa lokusnya. Tapi untuk desa nama desanya belum. Ya, nanti ya nunggu pendaftaran selesai. Begitu Mas Al. Nggih. Terima kasih. Oke, masih ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas semuanya, nggih? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin sudah cukup ya untuk acara. Oh, masih ada. Mbak Ana, monggo, Pak Weri. Izin Ada satu bertanya Pak, pertanyaan. pendaftaran itu sekalian bayar apa nanti boleh? Sekalian bayar apa nanti boleh? Boleh. Yang penting syaratnya sudah ada semua tinggal upload gitu kan, Bu? Boleh banget. Nggih. Mbak Ana ya. Kalau yang Farid Wajli, Pak, mohon maaf Pak, sinyal saya kurang jelas. Ini bukan pertanyaan tapi curhat ya. Jadi saya Permisi tidak bisa Pak, membantu Pak sinyal Hoiri. Anda. Ya. Ini pertanyaan yang siapa? Anatri Ristiani ini maksudnya pendaftaran. Ya, pendaftaran ini kalau kalian mahasiswa sudah daftar, nanti dikasih batas waktu 24 jam untuk membayar di Bank Jateng. Kalau Oh gitu lebih maksudnya itu dari ya. 24 jam itu nanti ya terus sampai daftar lagi dari awal gitu. Dalam artian ya harus upload lagi gitu. Ya, itu untuk pembayarannya. Oh ya, sip. Itu pembayarannya. Monggo. Kurang mudeng masalah pembayaran. Ya, sip. Lagi nih masih ada terus. Izin bertanya Pak, semisal sudah daftar, sudah ujian tahfidz, tapi pengen ikut KPM tahun angkatan selanjutnya, apakah harus membayar ulang dan tes lagi atau tinggal mengikuti saja Pak? Kalau belum sampai pada matrikulasi, maaf, kalau belum mulai soft skill, berarti nanti ikut aja tahun berikutnya, tinggal ikut aja karena memang sudah daftar tapi belum mengikuti. Gitu aja, tidak bayar ulang. Ada kasus ini satu anak itu dilalah tidak bisa karena ada apa begitu, kegiatan di luar Jawa begitu, sehingga mereka ikut KPM berikutnya ya nggak bayar lagi, wong memang jenengan belum ikut tapi sudah bayar, gitu ya. Tinggal ikut saja. Dengan dibuktikan pendaftarannya. Begitu yang Mbak Wulan. Kemudian Mbak Kotrunada, kalau pendaftaran dan pembayarannya di tanggal 26 Oktober untuk tahfidz, apakah boleh membayar? Saya yang jawab Pak, Oh, yang ini Tafid Pak. gimana? Untuk yang Tafid yang saya yang jawab wis. Ini yang Mbak Ah, Putrotun pembayaran di tanggal 26. Ini kalau 26-nya memang belum penuh ya bisa ikut tanggal 26. Kalau 26-nya sudah penuh ya berarti ikut yang nanti tanggal 9 kalau ada pembukaan. Kalau ini Pak tolong tes Tafid dipermudah. Ini sudah ada standarnya masing-masing ya. Silakan ke LTPQ kalau ingin lobby-lobby monggo. Oke, makasih Pak Mahmudi. Berarti tadi ya, ketika memang masih belum penuh boleh. Pak, tolong tes tahfidz. Mas Zainal Abidin Intan ya.
Pak, tolong tes TAFI dipermudah levelnya. Harusnya bukan dipermudah levelnya, tapi ditingkatkan kualitasnya jenengan. Ya enggak? Oke ya Mas ya, saya nggak bisa menjawab, intinya itu. Itu banyak yang ketawa tuh, kamu diketahui teman-teman. Terus, Pak Esti, izin bertanya Pak, kenapa mahasiswa PI yang ikut KM tidak bisa direkognisi? Ya jelas nggak bisa, karena KM itu kan kampus mengajar dan yang memang sudah keilmuannya anak-anak pendidikan. Sementara prodi lain karena bukan keilmuan pendidikan, ikut KM berarti bentuk pengabdian masyarakat. Begitu Mbak Hesti Amalia. Ya, oke, makasih. Yo, siapa lagi? Ini udah lama ini jam 10 hampir. Oke, cukup nggih? Insya Allah cukup. Oke, Mantap Pak, baik. Majleb. Ya bukan Majleb ya, jadi Cukup, Pak. menyadarkan Anda. Cukup Oke, nggih? oke. Matur Pak nuwun. Mahmudi sudah cukup? Pak Afandi sudah Sambut cukup? Bu, sambut. Baik, oke. Oke, oh, karena sudah cukup lengkap materinya, tadi pertanyaannya juga sudah banyak dan sudah terjawab semuanya. Sepertinya untuk pertemuan pada pagi menjelang siang hari ini kita cukupkan sekian ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sampai sampai ketemu di kegiatan KPM besok ya. Terima kasih. Ya, Bu. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ngopi, Bos.